materi dilema etika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidelis Kisnardi dengan NIM 2022-11-031, di mana dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan materi dari matkul etika profesi, yang dimana kami disuruh untuk membuat video yang dimana menjelaskan materi apa saja yang pernah diberikan selama satu semester ini. Materi pertama yaitu dilema etika profesi dan kasusnya pada dalam dunia industri. Dilema etika profesi adalah situasi di mana seseorang dalam profesi tertentu harus membuat keputusan yang melibatkan pertimbangan moral yang seringkali bertentangan dengan tujuan bisnis atau kepentingan pribadi dalam dunia industri. Dilematis etika ini sering muncul karena adanya ketegangan antara tanggung jawab profesional, kewajiban terhadap klien atau pelanggan, serta kepentingan ekonomi atau organisasi. Dilema etika biasanya terjadi ketika tindakan yang dianggap benar menurut prinsip etika profesional bertentangan dengan tuntutan praktis atau tekanan yang dihadapi dalam pekerjaan. Oleh karena itu, penting bagi profesional di setiap bidang industri untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kode etik dan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam profesi mereka. Bisa dilihat materinya. Kemudian materi berikutnya, flowchart persyaratan dan pendaftaran untuk meraih sertifikasi insinyur profesional. Sertifikasi insinyur profesional merupakan suatu pengakuan yang diberikan kepada individu yang memiliki kompetensi dan keterampilan tinggi dalam bidang teknik atau rekayasa. Sertifikasi ini memberikan bukti bahwa seorang insinyur telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi atau badan sertifikasi yang berwenang di Indonesia. Sertifikasi insinyur profesional sering diberikan oleh Persatuan Insinyur Indonesia atau terkait seperti lembaga sertifikasi profesi yang mengatur standar dan persyaratan sertifikasi bagi para insinyur. Mendapatkan sertifikasi insinyur profesional bukan hanya memberikan kredibilitas, tetapi juga membuka peluang karir yang lebih baik di berbagai sektor industri. Berikut adalah langkah-langkah dan flowchart yang meraih sertifikasi insinyur profesional. Materi berikutnya, jobdesk dan profesi SDM pada konsultan atau kontraktor perusahaan engineering. Perusahaan engineering, baik yang bergerak di bidang konsultan maupun kontraktor, memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan berbagai jenis posisi dan profesi yang diperlukan untuk menjalankan proyek-proyek teknik secara efektif dan efisien. Setiap posisi atau profesi memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik untuk mendukung keberhasilan operasional dan penyelesaian proyek. Pada perusahaan engineering, terutama yang bekerja sebagai konsultan dan kontraktor, sumber daya manusia atau SDM memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola proyek-proyek besar yang melibatkan berbagai disiplin teknik. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai jobdesk dan profesi yang ada pada perusahaan konsultan atau kontraktor di bidang engineering. Terus, kasus draft kontrak kerja dalam proyek konsultan engineering. Dalam setiap proyek konsultan engineering, kontrak kerja merupakan dokumen yang sangat penting untuk memastikan adanya kesepakatan yang jelas antara pihak klien konsultan. Kontrak ini mengatur berbagai aspek dari hubungan kerja, termasuk ruang lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan, biaya, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta risiko yang mungkin timbul selama proyek berjalan. Draft kontrak
yang baik akan membantu meminimalisir potensi perselisihan dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun penyampaian mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.